Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali kita di kesempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terutama adalah berkat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin bijaksana di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Jelajah Alkitab, serinya yang ke-325. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini akan diambil di Injil Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 sampai yang ke-24. Ayat 14 berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan ketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang banyak itu melihat dan merasakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka mereka berkata bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Itulah kesaksian mereka yang ditulis dalam kitab ini. Hal ini menunjuk kepada Ulangan 18 bahwa menubuatkan seorang nabi yang akan datang yang seperti Musa. Ada juga orang yang memaksakan bahwa nubuat itu bukan untuk Yesus Kristus, tetapi untuk nabi yang lain. Hal itu juga terbantahkan karena sejak Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, maka tidak ada lagi nabi yang diutus ke dalam dunia ini. Setelah Yesus, hanya rasul yang diberikan kewenangan untuk memberitakan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Yahudi itu mau memaksa Tuhan Yesus untuk menjadi raja untuk mereka. Seandainya tidak terjadi mujizat, seandainya orang Yahudi itu pelit, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, padahal tidak percaya mujizat Tuhan Yesus, maka orang banyak itu tidak akan pernah menganggap peristiwa itu sebagai mujizat. Mereka juga tidak akan mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan itu. Mereka pasti juga tidak akan memaksa Yesus untuk menjadi raja pada mereka. Yesus akhirnya menyingkir karena Yesus tahu bahwa orang-orang tersebut hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara rohani yang Tuhan Yesus inginkan. Sesudah itu Yesus menyuruh murid-muridnya pulang dengan naik perahu, sedangkan Yesus menyendiri ke atas bukit untuk berdoa. Para murid mendapat masalah dalam perjalanan
karena mereka harus melawan angin. Mereka mendayung sedemikian rupa. Bapak Ibu bisa bayangkan mendayung sampan, mendayung perahu dengan melawan arus, melawan angin, itu akan sangat mengalami kesulitan yang cukup luar biasa bagi kita yang mungkin pernah merasakan atau melakukan pendayungan ini. Tetapi sangat berat dan sulit. Pada saat itulah mereka melihat Yesus berjalan di atas air lalu mendekati mereka. Mereka ketakutan, tetapi Yesus menenangkan mereka dengan mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Ketika para murid mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika itu juga perahu mereka sampai ke tujuan yang mereka tuju, yaitu di pantai seberang. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat dan hal itu untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Para rasul juga mengadakan mukjizat karena Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk melakukan hal itu. Hal itu dipakai untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul-rasulnya Yesus Kristus. Orang banyak itu tetap mencari Yesus Kristus. Mereka berpikir untuk memanfaatkan Tuhan Yesus. Karena itu, mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja mereka. Mereka berpikir jika Yesus menjadi raja, hidup mereka akan lebih enak. Apalagi Yesus bisa memberikan mereka makan secara ajaib. Mereka tidak perlu lagi memikirkan perkara-perkara yang jasmania. Mereka tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Jika mereka mengangkat Yesus sebagai raja mereka. Mereka tidak perlu bekerja lagi karena mempunyai raja yang bisa memberi mereka makan. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tanpa mereka memikirkan perkara-perkara rohani. Seperti ketika Petrus datang kepada Yesus Kristus. Seseorang yang datang kepada Yesus tanpa pertobatan, sebenarnya mereka hanya ingin memanfaatkan Yesus untuk kepentingan dan kebutuhan dia semata. Mereka seperti orang Kristen di zaman sekarang ini yang datang ke gereja hanya ingin mendapatkan berkat secara jasmani atau berkat-berkat materi serta berkat kesembuhan. Jika gereja tidak pernah menyerukan pertobatan, maka jemaat yang ada di dalamnya juga tidak akan pernah mengalami yang namanya kelahiran baru dan juga tidak akan pernah mengerti dan memahami firman Tuhan yang sebenarnya. Jemaat yang tergabung tidak mengetahui tentang pengajaran yang benar. Mereka datang yang penting mendapatkan berkat yang mereka inginkan. Itulah kecenderungan orang atau orang-orang Kristen pada saat ini ketika mereka masuk atau pergi ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berharap kita bukan termasuk orang-orang yang demikian, tetapi kita adalah orang-orang yang memahami, mengalami pertobatan dan mengalami kuasa yang luar biasa untuk melakukan perkara-perkara rohani. Bukan hanya sekedar mencari berkat, bukan hanya sekedar mencari kesembuhan dalam Yesus Kristus, tetapi kita memahami dan mengerti tentang kehendak Tuhan, perkara-perkara sorga yang diingin oleh Tuhan yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian seri firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan biarlah kita semakin memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Sampai bertemu kembali pada seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Amin.